Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 akuntansi SMK Al-Falah Tanjung Jaya. Di sini kami akan menjelaskan materi PABP bab 6 mengenai memegang teguh kebenaran Al-Qur'an. Perkenalkan, nama saya Rizky Sipa Nur Mahmudah. Perkenalkan, nama saya Artika Julianti. Perkenalkan, nama saya Dela Dewi Sartika. Perkenalkan, nama saya Delista Yuliani. Perkenalkan, nama saya Firda Febriani. Perkenalkan, nama saya Lesawati. Perkenalkan, nama saya Istimai Liati. Perkenalkan, nama saya Fitria. Perkenalkan, nama saya Sinta Maulida. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Nama saya Siti Nurholita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 akuntansi SMK Al-Falah Tanjung Jaya. Di sini kami akan menjelaskan materi PABP bab 6 mengenai memegang teguh kebenaran Al-Qur'an. Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibuktikan. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah atau kitabullah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Minimal ada 3 makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani kitab Allah, yakni sebagai berikut. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci, yakni Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. 2. Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus kolektor terhadap kitab suci yang sebelumnya. 3. Al-Quran adalah kitab suci yang masih terpelihara utuh dan asli, tidak ada perubahan. Hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya yaitu menjadi saksi kebenaran asalkan tidak bertentangan dengan isi Al-Quran. Menjadi tolak ukur atau barometer untuk kitab-kitab sebelumnya. Sehingga Al-Quran juga berfungsi sebagai pemelihara, sebagaimana diterangkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syid'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin la yabluwakum fima ataitum fastabiqul khairat illallaha ji'akum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang artinya, dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Menjadi solusi, menjawab atau menjelaskan perbedaan yang muncul di antara penganut agama. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna alaikal kitaba illa latubayyina lahumul ladzi nakhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya,
Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kemudian, mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh penganutnya dan oleh manusia yang ingkar. Di antaranya, 1. Keyakinan Trinitas. Keyakinan ini sudah jelas ditolak keras oleh Islam dan juga Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49. Bismillah. Dan yang kedua, tentang kedudukan dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 49 dan An-Nisa ayat 157-158. Nama kitab 1. Kitab Jabur atau bahasa Kipti, diwahyukan kepada Nabi Daud AS, isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Quran Surat Al-Isra ayat 17 dan diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Nabi Daud hidup di tanah Kanaan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. 2. Kitab Taurat atau bahasa Ibrani yang diwahyukan kepada Nabi Musa AS, isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran, serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun. Quran Surat Al-Maidah ayat 544. 3. Kitab Injil atau bahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa AS, isinya tentang petunjuk dan penerangan. Quran Surat Al-Maidah ayat 546 dan diperuntukkan juga untuk Bani Israel. 4. Kitab Al-Quran atau bahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, isinya tentang ajaran-ajaran Allah SWT untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Quran Surat Al-Fussilat ayat 41-42. Beberapa ayat berikut ini menjelaskan keberadaan Kitabullah tersebut, yaitu 1. Quran Surat Al-Imran ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adabun syadid wallahi azizun dzuntiqam. Artinya, sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Yang kedua, di dalam surat Al-Imran ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Artinya, tidaklah kamu memperhatikan Alkitab Taurat, mereka disuruh kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian di antara mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Yang ketiga, di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Berikut adalah perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. A. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Hal ini karena setiap kali wahyu, ayat atau surat turun, langsung disampaikan Nabi kepada sahabatnya untuk ditulis dan dihafal. Nabi juga menyebutkan di mana ayat atau surat yang baru diwahyukan itu harus diletakkan. Kemudian,
Setiap bulan Ramadan, seluruh bagian Al-Quran yang sudah diturunkan diperiksa dan ditetapkan ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril. Perhatikan isi kandungan Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Sebaliknya, kitab suci lainnya sudah tidak utuh, tidak ada naskah aslinya, dan mengalami banyak perubahan, penyimpangan, pengurangan, sekaligus penambahan. B. Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dikaji dari isyarat ilmiah yang dikandungnya, semakin terbukti kebenarannya. Misalnya, penciptaan alam semesta dalam 6 hari atau periode. Matahari memancarkan sinarnya, sementara cahaya bulan adalah cahaya pantulan. Fir'aun mati tenggelam saat berusaha mengejar Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan Quran Surat Yunus ayat 92. Sedangkan kitab suci lainnya tidak bisa dijadikan standar kebenaran karena sudah banyak intervensi oleh tangan jahil manusia. Kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, jutaan, dan ribuan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabiin, maupun umat Islam masa kini, sehingga keaslian dan redaksinya terjamin dan disepakati keabsahannya oleh semua umat Islam dan bahkan di kalangan orientalis. Hal yang seperti ini tidak dapat ditemukan dalam kitab suci lainnya. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui pelantaraan malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab, dan dibacanya bernilai ibadah untuk menjadikan pedoman hidup manusia agar bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Al-Quran pertama kalinya hanya 5 ayat, yaitu surat Al-A'la 1-5 saat Nabi Muhammad SAW sedang di Gua Hiro, Mekah. Tanggal 17 Ramadan diturunkan secara bertahap kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sementara ayat terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3 di saat Rasulullah sedang menunaikan ibadah haji wakuf di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah atau 623 Masehi. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surat dan 6.236 ayat. Pendapat lainnya berjumlah 6.666 ayat yang terbagi menjadi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Pun nama-nama lain Al-Quran antara lain Al-Kitab, Al-Karim, Al-Furqan, Al-Bayan, Az-Zikir. Al-Quran. Tujuan pokok Al-Quran. Berdasarkan sejarah diturunkannya Al-Quran, ada 3 tujuan pokoknya yang harus diimani manusia yang dikenal dengan 6 rukun iman, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya, wahyu yang berkaitan dengannya antara lain kitab-kitab suci, malaikat dan para nabi, serta hari akhir. Yang kedua, syariat, mengenai hukum-hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama dirinya dan alam sekitar yang dikenal dengan. Yang ketiga, akidah, mengenai norma-norma yang harus diikuti oleh manusia dalam lingkup hidup dan bermasyarakat agar hidup manusia serasi, harmonis, damai, sejahtera yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong, memegang teguh amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta bertanggung jawab.
Kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah 1. Sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, 3. Sebagai pedoman hidup bagi setiap Muslim dalam menjalani setiap aspek kehidupan agar menggapai kebahagiaan dan kesuksesan, 4. Sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitab sebelumnya yang bernilai abadi. Isi dan kandungan Al-Quran. 1. Al-Quran sebagai pedoman hidup. 2. Ajaran Al-Quran begitu luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan. 3. Al-Quran turun dalam masyarakat dunia yang sudah mengenal baca tulis, berpikir atau kanonikal dan kritikal period. Jika dikaji garis besar isinya, maka Al-Quran mencakup 1. Akidah atau keimanan, 2. Ibadah, 3. Akhlak, 4. Muamalah, 5. Syariah, 6. Tarik atau kisah-kisah, 7. Tazkir atau peringatan, 8. Dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah memberi petunjuk keagamaan, yakni akidah, syariat, dan akhlak kepada manusia. Cara Al-Quran untuk mencapai tujuan. 1. Mengajak manusia memperhatikan alam semesta agar tumbuh. 2. Mengajak manusia untuk memperhatikan jati dirinya sehingga mengetahui sisi kelebihan dan kekurangan dalam ikhtiar menata hidupnya yang sejalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengajak memperhatikan sejarah umat manusia agar dapat menarik pelajaran dari mereka. Kebenaran Al-Quran. Ada 3 bukti kebenaran Al-Quran yang dapat diajukan. Yang pertama, keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. Keindahan terdapat dalam keseimbangan yang serasi antara kata-kata yang digunakan. Contohnya, keseimbangan antara jumlah 2 kata yang bertolak belakang. Misalnya, kata al-hayah yang artinya hidup dengan kata al-maut yang artinya mati. Masing-masing kata tersebut terdapat sebanyak 145 kali. Dan yang kedua adalah keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya. Misalnya kata al-harts dan al-jiro'ah yang artinya membajak atau bertani. Masing-masing kata tersebut disebut sebanyak 14 kali. Kebenaran Al-Quran yang kedua adalah pemberitaan gaibnya. Contohnya adalah sejarah Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa. Fir'aun mati tenggelam dan badannya diselamatkan, sebagaimana dalam Al-Quran surat Yunus ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Artinya, maka pada hari ini badanmu diselamatkan agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Tetapi sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu lengah atas tanda-tanda kekuasaan kami. Peristiwa ini terjadi sekitar 1200 tahun sebelum Masehi. Namun pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1896, ada seorang ahli purbakala yang bernama Loret menemukan jasad atau mami Fir'aun di lembah raja-raja Luxor, Mesir. Kebenaran Al-Quran yang ketiga adalah isyarat ilmiah. Contohnya adalah teori tentang kosmos yang mengembang. Yang kedua, contohnya adalah tentang manusia yang diciptakan dari sperma laki-laki, sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Tariq ayat 6 yang berbunyi khuliqa mim ma'in dafiq, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari air yang dipancarkan. Kemudian pada surat Al-Alaq ayat 2 yang berbunyi khalaqal insana min 'alaq, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata-kata dan banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kisah